Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bila kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan bersuka dalam Tuhan Yesus. Karena Allah kita baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak Yesus, terima kasih. Buat sore hari ini kami boleh ada. Untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau hadir dalam hidup kami. Dan Kau akan memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan kami mulai ibadah sore hari ini hanya di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersuka karena Tuhan baik bagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan dibuka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Semua bersuka bagi Tuhan Yesus. Kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Haleluya. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan diduka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan diduka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian.
haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Kita layak bersuka dalam Tuhan, sebab Dia adalah gembala kita yang baik. Kau Tuhan gembalaku, haleluya. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan. Katakan, ku tidak takut. Ku tidak ragu. Haleluya. Katakan, Tuhan kau gembalaku. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan. Tuhan kau gembalaku. Kau yang kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Haleluya. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalan. Ku tidak takut. Ku tidak ragu. Semua katakan, haleluya. Tuhan kau gembalaku, ya. Takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan. Tuhan kau gembalaku. Tuhan kau gembalaku. Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Tuhan kau gembalaku. Tuhan kau gembala. Haleluya. Kau memberikan aku dalam kemurahan. Tuhan kau gembalaku. Haleluya. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Tuhan kau gembalaku, ya. Takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan. Tuhan kau gembalaku. Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Sekali lagi katakan, Tuhan kau gembalaku. Kau memberikan aku dalam kemurahan. Ya Tuhan kau gembalaku, ya. Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Woo. Hey. Haleluya. Woo. Kasih tegak Tuhan. Kau gembala kami. Dan di dalam Tuhan kami menerima mujizat. Mujizat yang sejati datang daripada Engkau, Yesus.
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, mujizat sejati. Kami percaya Tuhan, Kau membuat mujizat sempurna bagi kami Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkara untuk menolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil karena kuasa-Mu. Engkau Tuhan hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya.
Kami percaya Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar. Engkau ajaib, Engkau sanggup, Engkau bisa. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Haleluya. Layak Engkau dipuji, sebab Kau membuat mujizat bagiku. Haleluya. 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 Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kau hadir untuk bersama-sama kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Baik kami yang di gereja maupun kami yang dimanapun kami beribadah Tuhan. Roh Kudus, kerjakan lebih lanjut setiap hidup kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami umat-Mu terus bertumbuh mengenal Engkau dengan benar sebagai Tuhan, Allah, dan manusia sejati. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk belajar seperti seorang murid sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita diberi kesempatan untuk terus belajar supaya kita bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Judul khotbah pada sore hari ini adalah 7 berkat pernikahan. Kita sudah menggali, mengekspos, mendalami Injil Yohanes pasal 1 dengan cukup panjang lebar. Kita mencoba melihat dan mempelajari aspek-aspek dalam kaitan dengan Injil Yohanes pasal 1. Dan sekarang kita akan masuki Injil Yohanes pasal 2 yang dimulai dengan pernikahan di Kana. Dan saya kasih judul 7 berkat pernikahan. Tujuan daripada PA atau khotbah sore hari ini adalah di mana setiap kita harus percaya kepada Yesus sebagai Allah dan manusia sejati. Sehingga setiap kita menerima berkat Taman Eden. Kita akan belajar nanti tentang berkat Taman Eden dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Sebelum kita masuk dalam topik ini, saudara-saudara, saya ingin sedikit meringkas karena masih ada satu poin yang waktu yang lalu kita belum jelaskan. Kita sudah belajar, salah satunya adalah tentang Andreas. Bagaimana dia adalah saudara Simon Petrus, dia adalah murid yang setia. Kita sudah belajar bahwa kesetiaan Andreas itu ditunjukkan yang pertama, dia setia sebagai seorang murid. Dia terus belajar, pindah dari guru Yohanes Pembaptis, lalu dia ketemu dengan guru yang adalah juru selamat Tuhan Allah sejati,
yaitu Tuhan Yesus. Kemudian juga Andreas adalah seorang yang setia dan itu ditunjukkan dengan hidup kesetiakawanan. Dimulai dengan saudara sendiri, dalam hal ini adalah Simon Petrus. Mereka berdua begitu dekat, bekerja sama, bersama-sama, bukan hanya dalam kaitan dengan pekerjaan sebagai nelayan. Pada waktu mereka melayani pun, mereka juga melayani menjadi murid yang bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar yang lalu, bahwa Andreas adalah seorang yang setia dengan perkara yang kecil. Itu ditunjukkan pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Dan itu atas usul dari Andreas waktu itu. Lalu yang keempat, saudara-saudara, Andreas adalah seorang yang setia memberitakan Injil. Dalam Yohanes 1 ayat 41 dikatakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Pada waktu Andreas mengalami pengalaman berjumpa dengan Mesias, Tuhan Yesus, hal pertama-tama atau dikatakan segera yang dilakukan adalah langsung dia memberitakan Injil, memberitakan kebenaran ini yang pertama kepada saudaranya. Dan memang sejak itu Bapak Ibu, kita tidak menemukan kiprah atau mungkin kinerja Andreas yang menonjol. Tapi kalau kita ikuti sejarah hidupnya, dia begitu konsisten dengan panggilan seorang murid, yaitu apa? Menjadi saksi, memberitakan Injil. Karena ini memang adalah amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Andreas tidak pernah berubah. Walaupun dia menjadi rasul, tentu dengan kapasitas, dengan panggilan yang tertentu, tapi dia begitu konsisten dalam hidupnya, dia tetap pegang, yaitu apa? Menjadi murid Tuhan itu adalah punya tugas memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid. Dan kalau kita pelajari sejarah tentang Andreas ini, kita menemukan bahwa setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Andreas terus memberitakan Injil. Memang Alkitab tidak mencatat, tetapi buku-buku sejarah yang dapat dipercaya menjelaskan bahwa Andreas sangat konsisten untuk menjadi saksi Tuhan. Bahkan dia melakukan perjalanan ke banyak bagian wilayah. Mediterania, termasuk Yunani, Asia Kecil, sampai juga ke Ethiopia. Ini data yang didapat. Lalu pada waktu dia menjadi martir, dia martir di Patras Yunani, dia mati waktu itu disalibkan dengan salib yang berbentuk X. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita harus terus belajar dari sosok Andreas ini. Sekali lagi dalam hal kapasitas, dia tidak semenonjol saudaranya Simon Petrus yang menjadi pilar bahkan dasar dari gereja. Tapi dia tetap menjadi seorang murid yang setia dan setia dengan panggilan untuk menjadi saksi Tuhan. Sehingga dia rela bahkan mati menjadi martir dengan cara yang sangat sulit seharusnya dilakukan oleh orang yang normal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga demikian. Kita semua adalah murid Tuhan. Apapun panggilan kita, apapun karunia kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan lupa satu hal. Tuhan ingin setiap kita menjadi orang-orang yang setia di dalam memberitakan Injil. Menjadi saksi Tuhan, itu harus menjadi gaya hidup kita.
Bukan hanya pada waktu awal atau mungkin di pertengahan, tapi setia sampai akhir seperti yang terjadi dengan Andreas dan juga rasul-rasul yang lain. Inilah yang kita bisa pelajari dari kehidupan Andreas yang sudah kita gali pada waktu yang lalu. Dan sekarang kita akan masuk dalam perikop kita yang selanjutnya, yaitu Yohanes 2 ayat 1-11 yang sangat terkenal sekali. Saya yakin setiap kita sering mendengar, tapi kita akan coba gali. Saya berdoa, saya minta Tuhan berikan saya kebenaran-kebenaran baru dalam pengertian iluminasi baru tentang ini. Perjamuan kawin di Kana. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa orang Yahudi termasuk dimulai dengan zaman Alkitab sampai sekarang mereka punya tradisi konsisten, yaitu apa? Mereka kalau merayakan pernikahan itu bukan cuma 1 hari, tapi 7 hari. Saya coba pelajari di ensiklopedia. Sampai zaman modern pun orang-orang Yahudi tetap konsisten, tentu mungkin tidak semua, tetapi ini menjadi cara yang terus dilestarikan, yaitu apa? Bahwa pernikahan mereka itu dirayakan 7 hari. Wah, ini sebuah perayaan yang luar biasa bukan? Mengapa saudara-saudara? Pernikahan bangsa Yahudi itu dirayakan selama 7 hari. Kalau kita pelajari, ini berkaitan dengan 7 berkat. Jadi orang Yahudi atau bangsa Yahudi termasuk waktu zamannya Tuhan Yesus. Waktu mereka menikah, mereka sangat mengharapkan berkat. Dan berkat pernikahan itu bukan cuma 1, tapi ada 7 berkat pernikahan. Yang sering disebut Sefa Brakot. Ini adalah bagian sentral dari upacara pernikahan Yahudi. Mereka dibacakan di atas pasangan saat mereka berdiri. Caranya berkat itu diucapkan. Di bawah yang namanya kupah, semacam kanopi pernikahan. Lalu berkat itu tidak bisa borongan. Inilah sebabnya kenapa pernikahan orang-orang Yahudi itu tidak 1 hari. Kadang-kadang orang mungkin berpikir begini kan, yang penting 7 berkat itu diucapkan, diperkatakan, borongan saja. Langsung selesai. Tidak. 7 berkat itu dilontarkan, dilepaskan, diberikan hari per hari. Tidak bisa sekaligus. Ini mengingatkan kita tentang bagaimana bangsa Israel di padang gurun. Pada waktu mereka dipelihara dengan mana. Kadang-kadang mungkin mereka akan berpikir begini, daripada repot ya kan. Lalu ambil mana untuk 2 hari sekaligus. Untuk 3 hari sekaligus. Untuk 4 hari sekaligus. Nanti besoknya tidak perlu lagi ambil mana. Ternyata tidak bisa. Pada waktu terjadi kelebihan, maka mana itu menjadi rusak. Berkat itu harus hari per hari. Nah, di dalam tradisi pernikahan Yahudi, ada satu tradisi yang disebut Separdik. Waktu mereka sedang melepaskan atau menerima berkat ini, bagian dari Sefa Brakot ini, orang tua sering membungkus kedua mempelai dengan yang disebut dengan talit atau selendang doa. Sebelum pembacaan berkat, tujuannya apa? Supaya semakin intim, dekat, dan betul-betul menjadi satu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya Sefa Brakot atau 7 berkat ini dibacakan lagi terus dalam perayaan pernikahan hari per hari, dan simbolnya adalah segelas anggur. Setelah cara atau acara makan, ya. Nah,
anggur ini itu modelnya begini Bapak Ibu. Anggur ini disiapkan 2 gelas atau 2 cup gitu. Lalu diisi, 1 mewakili pengantin pria, kemudian 1 mewakili pengantin wanita. Kemudian dituangkan bersama-sama di cup atau cangkir yang ketiga. Nah, cangkir yang ketiga ini yang jadi 1 ini dituangkan kembali, dibagikan lagi kepada mempelai pria, wanita. Kemudian juga dituangkan ke cangkir 3 yang biasa dibagikan kepada undangan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka tidak heran pernikahan Yahudi itu tidak bisa lepas dari anggur. Sehingga pada waktu pernikahan di Kana, mereka kehabisan anggur. Tuhan buat mujizat, air jadi anggur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Yohanes 2, ayat 1, 2, dan 11 dikatakan, Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yohanes dengan inspirasi, dengan pewahyuan dari Tuhan, dia menulis dengan sangat jelas dan tegas. Dan ini tidak ada di dalam Injil yang lain. Pada waktu Tuhan membuat mujizat, terutama di Kana dikatakan, hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Mujizat dalam pernikahan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai yang pertama. Nah, kata pertama, yang pertama, itu berasal dari kata Gerika arche, yang berarti awal, asal, mula-mula. Sehingga saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus membuat mujizat di Kana dalam perjamuan kawin? Dan itu yang pertama, yang awal, yang memang mula-mula. Karena kita diingatkan, dan Tuhan juga mengingatkan melalui tindakan mujizat ini, bahwa pernikahan di mata Tuhan itu adalah hal yang mula-mula, yang pertama, yang asal. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, salah satu 7 berkat pernikahan itu adalah yang disebut dengan berkat Taman Eden. Ini kaitannya dengan tadi, Tuhan berkata, mujizat ini adalah yang pertama, yang asal, yang mula-mula. Artinya apa? Orang Yahudi punya iman dan itu menjadi kehendak Tuhan. Setiap pernikahan seharusnya mengalami pengalaman Taman Eden dalam hidup pernikahan mereka. Inilah desain pernikahan. Inilah pola pernikahan yang Tuhan kehendaki dan selalu ingin ada dalam hidup kita. Dan kalau kita baca ungkapan berkatnya, memang di dalam terjemahan bahasa Ibraninya seperti ini, saudara-saudara, saya sengaja cantumkan sebagai bukti bahwa ini ada. Lalu terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Waktu mereka dilepaskan berkat Taman Eden dan mereka terima dengan cara mereka minum anggur, ungkapan berkatnya begini, semoga saudara, artinya kepada mempelai, yang terkasih bersukacita. Di mana saat kegembiraan saudara itu tercipta di Taman Eden. Keluarga yang dibangun waktu mereka nikah, pemimpin upacara berkata, semoga saudara yang terkasih dalam hal ini pempelai, bersukacita. Kegembiraan yang seperti apa? Sukacita yang seperti apa? Seperti yang di Taman Eden. Lalu ditutup dengan diberkatilah saudara pengantin yang berbahagia.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, desain Tuhan atas pernikahan itu adalah pola Taman Eden. Tapi memang harus diakui dalam kehidupan fakta perjalanan pernikahan yang didesain Tuhan, yang dibuat Tuhan, lalu diberkati dengan Taman Eden ini, tidak seperti yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kenapa? Karena dosa. Seorang tokoh pergerakan pria namanya Edwin Louis Cole, dia pernah berkata bahwa pernikahan mungkin adalah hal yang paling dekat kepada surga dan neraka. Yang bisa kita alami, yang bisa kita tahu di bumi ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, orang menikah itu bisa mengalami surga, tapi sebaliknya juga orang menikah bisa mengalami neraka. Dan tentunya surga di sini adalah gambaran dari Taman Eden. Mungkin kita akan berkomentar, apa benar Pak? Saya ini sudah menikah sekian tahun, kacau, ribut, mungkin lebih cocok kepada nerakanya. Apakah ini hanya sekedar hiburan kalau disebut Taman Eden, pernikahan, surga? Tidak Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang konsisten. Dia waktu menjalankan setiap apa yang menjadi rencana dan kehendaknya, itu selalu bisa diraih. Hanya masalahnya adalah, maukah kita menuruti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan? Ini masalahnya. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2, waktu Tuhan menciptakan Taman Eden. Ayat 5, 8 dan 15a dikatakan, Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. saudara perhatikan dikatakan, waktu belum ada tanah yang diusahakan, hal pertama-tama yang dipikirkan Tuhan dan dilaksanakan khususnya untuk manusia ciptaannya apa? Tuhan membuat taman di Eden. Ini dikatakan menjadi tempat tinggal. Sehingga dikatakan, kalau kita baca dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan sejak awal. Dan itulah sebabnya waktu pernikahan orang Yahudi itu dijalankan, mereka tetap minta Tuhan berkati kami. Supaya kami menikmati kegembiraan, sukacita seperti di Taman Eden. Kalau tidak dilepaskan itu menjadi berkat, tentu ini sebuah hanya sekedar ya cerita aja. Bahkan sampai sekarang tetap berkat Taman Eden ini selalu dinantikan. Dan itu bisa Bapak Ibu. Pernikahan kita bisa menjadi pernikahan yang seperti suasana surga, Taman Eden. Karena Allah yang membuat Taman Eden. Dan diberikan kepada Adam dan Hawa sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal. Nah, kita akan belajar. Kalau kita baca Bapak Ibu, kata taman dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan berarti kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya, atau tempat bersenang-senang. Jadi sebuah tempat yang indah. Maka kalau kita bicara soal taman, apalagi taman bunga, waduh, mungkin tadinya kita stres, sumpek, kita masuk ke sebuah taman yang seperti itu, kita merasakan seperti
ada penyembuhan, ada pemulihan, ada kesegaran. Ada pepatah Cina mengatakan, hidup dimulai pada hari Anda memulai sebuah taman. Artinya taman itulah sebenarnya hidup manusia yang bahagia, sukacita, dan itu yang didesain Tuhan. Sehingga ada ungkapan juga yang mengatakan siapapun yang ingin menguasai dunia harus mencoba menguasai taman terlebih dahulu. Dan inilah yang dilakukan Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Waktu itu Adam dan Hawa diberikan pesan, amanat agung, perintah agung. Kuasai bumi, beranak cuculah. Tapi Tuhan mulai dengan apa? Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Dan sayang, mereka gagal mengelola Taman Eden mereka. Sehingga akhirnya mereka kehilangan hal yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita ingin menguasai dunia apapun, dimulai dengan apa? Dengan keluarga. Dimulai dengan apa? Pernikahan. Karena keluarga itu adalah inti, pusat dari seluruh kehidupan manusia. Waktu keluarga itu harmoni, sukacita, penuh berkat. Dan setiap keluarga seperti itu, masyarakatnya juga akan menjadi masyarakat yang bahagia, bangsa yang bahagia. Sehingga tidak heran ungkapan ini mengatakan siapapun yang ingin menguasai dunia harus mencoba menguasai taman terlebih dahulu. Kalau pernikahan kita tidak nyata Taman Eden, maka yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan kalau kita pelajari di dalam kitab Kejadian, kita menemukan apa rahasianya untuk tetap hidup pernikahan kita dengan berkat Taman Eden. Yang pertama, Bapak Ibu, kita menemukan waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka bisa menikmati bahagia, sukacita, itu dimulai dengan hubungan dengan Tuhan, itu benar. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. ya, pada waktu Adam diciptakan, dia ditaruh di Taman Eden. Dan di Taman Eden itu Tuhan sudah siapkan semuanya. Penataannya begitu luar biasa. Saya yakin Tuhan adalah maha arsitek yang mendesain dengan cara yang sempurna, luar biasa. Kadang-kadang kalau kita pergi ke taman-taman bunga atau taman-taman yang indah, waduh kita bisa bilang begini, waduh saya seperti hidup di surga. Bagus, indah. Apalagi Taman Eden yang sebenarnya pasti luar biasa. Nah di situ Adam tinggal. Boleh makan ini, semua sudah disiapkan. Makanan, buah-buahan apapun ada. Semua yang melewati pun dikatakan 4. Semuanya sudah tersedia. Tapi Tuhan pesan begini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Jadi tengah-tengah kehidupan Taman Eden, Tuhan ingin ingatkan tentang apa? Bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Keserupaannya apa dengan Allah? Yaitu manusia punya kehendak bebas. Kuncinya adalah
manusia diminta untuk mengelola kehendak bebasnya sehingga bisa memilih dengan rela hal-hal yang benar. Dan memang Tuhan sengaja tempatkan hanya satu sebenarnya. Tapi ternyata Adam dan Hawa gagal untuk mentaatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau kita ingin memiliki kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga, bahkan membangun komunitas apapun. Dan kita akan mengalami namanya berkat, sukacita. Hal yang pertama yang harus kita jaga apa? Yaitu kita harus jaga hubungan dengan Tuhan. Tunduk dan taat dengan rela. Ini sangat penting sekali. Saudara perhatikan dalam semua hal. Menjadi mulai salah, mulai menyimpang, bergeser. Bahkan akhirnya menjadi rusak, gagal. Termasuk dalam hubungan pernikahan dan keluarga. Kalau diusut-usut awalnya apa coba? Hubungan dengan Tuhan itu tidak benar. Kalau masing-masing suami istri, anggota keluarga bisa tetap menjaga hati dengan benar kepada Tuhan. Tetap tunduk dan taat. Maka hubungan kita dengan Tuhan itu akan tetap harmonis. Dan ini menjadi semacam dasar, fondasi, ikatan yang sangat penting. Untuk apa? Untuk keluarga kita, pernikahan kita juga tetap kuat, kokoh. Sehingga tidak heran kalau kita baca misalnya dalam Mazmur 128. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Di dalam Mazmur 128 ini. Kunci bahagia, kunci berkat itu apa? Di dalam Mazmur 128. Yaitu takut akan Tuhan. Ini penerapan nyata dari seorang yang menjaga hubungan dengan Tuhan. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. Kalau suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan, semuanya akan beres. Semuanya akan beres. Tapi faktanya seringkali yang terjadi adalah tidak demikian, tidak demikian. Ini yang pertama Bapak Ibu, kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan, yaitu tunduk dan taat. Kemudian yang kedua, Taman Eden mengingatkan kita, kalau kita ingin terus diberkati dan hidup di Taman Edennya Tuhan, kita harus membangun hubungan dengan diri sendiri dengan benar. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 dan 24 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ya, saudara perhatikan di sini, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan mengambil manusia lalu menempatkannya di Taman Eden. Tuhan yang membuat, Tuhan yang mengatur semuanya. Sudah oke, beres, tinggal ditempati. Dan sekarang tugas dari Adam adalah merawat, memelihara taman. Mengusahakan dan memelihara taman. Lalu kenapa saya kaitkan dengan ayat 24? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Karena ini bicara soal pertumbuhan menjadi dewasa. Tuhan ingin manusia itu menjadi manusia yang dewasa sebelum dia menikah, sebelum membangun keluarga. Tentu ini bukan bicara semata-mata soal usia. Walaupun seharusnya kedewasaan itu paralel dengan usia. Semakin tambah usianya, semakin dia dewasa. Tapi walaupun kadang-kadang bisa terjadi sebaliknya atau mungkin tidak seperti itu. Ada orang yang sudah usianya dewasa atau mungkin tua,
tapi kedewasaan tidak ada. Bapak Ibu, kita perlu belajar dan mengerti bahwa kita sebagai manusia, kalau kita ingin bangun keluarga yang baik dan benar, kita harus bertumbuh menjadi dewasa yang ditandai dengan kemandirian, tanggung jawab dalam berusaha, dan berkomitmen untuk merawat Taman Eden. Nah, ini harus kita kembangkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Ada ungkapan begini yang ditulis oleh Gertrude Jekyll. Taman adalah guru agung. Itu mengajarkan kesabaran dan kewaspadaan yang cermat. Itu mengajarkan tentang investasi dan penghematan. Di atas segalanya itu mengajarkan kepercayaan sepenuhnya. Saudara, kenapa Adam sebelum dilepas harusnya mengendalikan seluruh dunia? Dia dimulai dengan diminta untuk mengelola dan merawat taman. Karena taman dikatakan adalah guru agung. Seorang yang bisa menata taman tentu membutuhkan apa? Kerajinan, karena tiap harus dirawat. Coba, kalau ada sebuah taman bunga yang bukan artificial, kita datang hari pertama, aduh bagus sekali. Saya ingat waktu saya pindah rumah di tempat yang kami sekarang tinggal. Waktu rumah kami dibangun, kami minta coba ada taman walaupun sederhana di halaman depan. Kemudian halaman belakang juga kami buat taman juga walaupun kecil. Waktu taman itu bagus karena sudah jadi, kami senang sekali. Tapi harus diakui karena kami kurang rajin, kurang tekun, kurang konsisten. Akhirnya taman yang bagus, baik yang di belakang maupun depan, yang pada waktu hari-hari atau bulan pertama kami nikmati, lama-lama menjadi rusak. Dan akhirnya karena kurang telaten dalam merawat juga, taman itu menjadi, waduh, di sini rusak, di sini, di situ. Akhirnya ya sudahlah, di plester aja. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu, kalau kita ingin menikah, kalau kita ingin bangun keluarga, atau mungkin yang lain pun, apa kunci keberhasilan? Kita harus punya kedewasaan. Makanya tidak heran Tuhan bilang, orang yang menikah, terutama pria dikatakan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Karena seorang yang menikah dimulai dengan pria, itu harus dewasa, bisa mandiri, bisa punya tanggung jawab. Nah, saya perhatikan ada begitu banyak keluarga, pernikahan mulai tidak harmonis dan lama-lama menjadi rusak hubungan satu sama lain. Penyebabnya apa Bapak Ibu, saudara-saudara? Salah satunya adalah salah satu dari pasangan yang menikah itu tidak dewasa. Coba, orang menikah itu sebenarnya kan saya sering mengatakan cari masalah. Kenapa saya katakan orang menikah itu cari masalah? Kalau seorang itu sendiri, mungkin dengan gaji 5 juta cukup untuk hidup. Bahkan lebih. Karena hanya untuk makan sendiri, keperluan sendiri. Tapi setelah menikah, mungkin 5 juta itu menjadi pas-pasan atau bahkan kurang. Karena harus untuk istri 2. Apalagi kalau punya anak 1, 2, bayar sekolah, aduh. Bukankah itu masalah? Belum lagi ditambah dengan karakter yang berbeda satu sama lain, nilai-nilai yang berbeda satu sama lain. Cari masalah. Tapi bukan berarti kita tidak menikah karena Tuhan menghendaki menikah. Hanya kuncinya apa? Dewasa.
kita harus mencoba bertumbuh menjadi manusia yang dewasa. Menjadi manusia yang sabar, manusia yang bisa mengendalikan diri sendiri, punya kerajinan, tanggung jawab. Itu yang harus kita kembangkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Taman Eden mengajarkan kepada kita, kalau kita tetap ingin hidup di Taman Edennya Tuhan, keluarga yang bahagia, harmonis, diberkati Tuhan, itu kita harus punya hubungan dengan pasangan yang harmonis. Kejadian 2 ayat 18 lalu ayat 23 sampai 25 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. saudara, Taman Edennya Adam dan Hawa menjadi rusak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengelola hubungan yang benar baik dengan Tuhan. Mereka tidak taat. Lalu juga keharmonisan pasangan ini tidak dikembangkan dengan benar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca dari ayat-ayat 18 sampai 25 ini, kita menemukan hal-hal apa yang harus kita miliki untuk supaya hubungan dengan pasangan itu betul-betul seperti di Taman Eden. Harmonis, indah, saling mengasihi, saling menguatkan. Dari ayat-ayat ini kita menemukan yang pertama, hubungan harmonis itu terjadi kalau kita mengenali fungsi masing-masing sebagai pasangan. Tadi kita baca dikatakan wanita itu sebagai penolong. Sedangkan Adam dikatakan dia yang mengusahakan. Lalu ditolong oleh Hawa. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22, 23, 25 dan 28 dikatakan, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu, Tuhan sudah mengingatkan melalui pola Taman Eden. Kalau ini dirusak, maka Taman Eden itu juga menjadi rusak. Yaitu apa? Adam itu harus menjadi kepala yang mengusahakan. Lalu Tuhan bilang, nanti aku berikan wanita menjadi penolong. Fungsi ini adalah fungsi dasar. Suami itu kepala, istri itu penolong. Nah, waktu fungsi yang sudah ditetapkan di Taman Eden ini dilanggar atau dirusak, dibalik-balik, mulailah pernikahan dan keluarga kita menjadi kacau. Saya pernah ditanya oleh jemaat. Jemaat bertanya begini, Pak, apakah ada dalam Alkitab ayat yang mengatakan suami harus lebih tua dari istrinya? Secara tertulis, secara jelas, secara eksplisit. Saya bilang memang tidak ada. Tapi kalau kita lihat sejarah penciptaan manusia, jelas Adam tentu lebih tua karena diciptakan lebih dulu. Setelah dikatakan kalau kita baca, setelah Adam bisa mengusahakan taman dengan baik, tentu dia berarti sudah memang tidak disebutkan dalam kitab Kejadian berapa lama.
Tapi saya yakin ada kurun waktu. Sehingga waktu Adam sudah terlihat mapan, mampu bertanggung jawab, bisa mengelola taman yang menjadi rumahnya. Lalu Tuhan ciptakan Hawa. Artinya Hawa tentu lebih muda. Saudara-saudara, pria itu diciptakan Tuhan dalam kaitan dengan keluarga atau pernikahan itu kepala, pemimpin. Sedangkan wanita itu penolong. Makanya dikatakan dalam ayat 22 Efesus 5, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kadang-kadang memang tidak mudah. Karena pada kesempatan-kesempatan tertentu, sang pria itu tidak bisa berfungsi sebagai kepala. Entah karena gagal pekerjaan, atau mungkin tanggung jawabnya mulai tidak ada. Ini justru ujiannya. Apakah kita tetap menerapkan pola Taman Eden dalam hubungan suami istri? Bagaimana waktu sang suami mungkin sedang turun dan tidak bisa jadi kepala dengan benar? Istri sebagai penolong tetap harus menopang supaya kekepalaan, fungsi kepala itu tetap didorong. Oke, saudara-saudara yang mau menikah juga, para pria, Anda itu punya tanggung jawab yang besar dalam membangun keluarga. Karena Anda itu punya tugas sebagai kepala. Kepala bukan hanya dalam kaitan dengan cari duit. Kadang-kadang orang kan bilang, tanggung jawab pria cari duit selesai. Enggak. Dalam mendidik anak, suami juga punya tanggung jawab. Dalam mengelola keluarga, punya tanggung jawab. Kepala dalam kaitan dengan ibadah keluarga. Nah, kalau fungsi ini dijalankan dengan baik, lalu istri terus juga berfungsi menjadi penolong yang tunduk dan taat dengan benar, maka pola Taman Eden ini akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Sekali lagi, pada waktu pola Taman Eden ini rusak atau dilanggar, pasti juga keluarga kita akan menjadi tidak harmonis. Kemudian kalau kita belajar tentang pola Taman Eden yang berikutnya dalam kaitan hubungan suami istri apa? Tadi kita baca dikatakan meskipun wanita itu diciptakan belakangan, tapi dikatakan menjadi penolong yang sepadan, yang sama. Artinya apa? Pola Taman Eden dalam membangun pernikahan dan keluarga yang bahagia adalah harus saling menghargai. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 5 sampai 7 dikatakan, Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pola Taman Eden mengajarkan kepada kita meskipun kepala itu suami, istri adalah penolong, tapi keduanya adalah sepadan, artinya sejajar, seimbang. Dan di dalam 1 Petrus dikatakan teman pewaris. Makanya istri, walaupun mungkin kita berkata, waduh kalau zaman sekarang terlalu berlebihan, bukan seperti Sarah menyebut Abraham suaminya sebagai tuan. Tapi esensinya, prinsip yang diajarkan di dalam perikop ini adalah bahwa istri harus hormat pada suami. Sebaliknya juga, suami juga harus hormat sama istri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka
pola Taman Eden ini kalau tetap dijalankan dalam hidup pernikahan dan keluarga, pasti berkat sukacita Eden juga pasti kita rasakan. Coba perhatikan. Kenapa seringkali pernikahan itu mulai ribut? Ada pertengkaran, konflik, bahkan sampai akhirnya perceraian. Kami pernah menolong sebuah keluarga yang ribut, bahkan mereka tetap berkeputusan untuk bercerai, walaupun sudah konseling dengan hamba Tuhan, sudah tanya sana, tanya sini. Kalau ditanya istrinya, kenapa kok tetap mau cerai? Sudah. Saya tidak lagi hormat, respect sama suami saya. Sebaliknya juga demikian. Rasa hormat, sikap menghargai itu kunci kehidupan harmonis dalam pernikahan dan keluarga. Dan ini pola Taman Eden, Bapak Ibu. Tuhan sudah membuat pola bagaimana hubungan Adam dan Hawa harus dipelihara dengan cara apa? Harus saling menghargai. Memang waktu rasa hormat itu mulai hilang, biasanya yang lain juga mulai ikut-ikutan juga. Walaupun kita harus akui banyak faktor, bukan? Mungkin karena istri bilang, suamiku saya sekarang gak bisa kerja, gak becus. Apalagi kami pernah menolong keluarga yang ribut juga. Mulainya apa? Mulainya waktu sang suami kerjaannya menurun. Income-nya berkurang. Tadinya istrinya tidak kerja, hanya menjadi nyonya rumah yang bekerja di rumah. Lalu bilang sama suaminya, Pap, boleh dan saya menolong? Saya cari kerjaan. Kan duitmu tidak cukup. Dipikirkan baik. Akhirnya sang istri kerja. Lama-lama kerjaan istri lebih maju, lebih berhasil, bahkan duitnya lebih banyak dari yang didapat dari suaminya. Nah, mulai waktu itulah. Tadinya istrinya tunduk, hormat, apa-apa tanya, minta pendapat, minta petunjuk, minta persetujuan. Sekarang karena duitnya sendiri sudah banyak, dia pengen beli, dia beli. Ditegur sama suaminya, loh kamu kok beli kayak gitu ngapain? Gak terlalu perlu untuk keluarga. Istrinya bilang apa? Loh ini kan duit-duitku sendiri. Ngapain kamu ngurusi? Nah mulailah pertengkaran. Lama-lama istrinya malah menghina suaminya. Kamu coba lihat duitmu berapa, aku bisa berapa. Ribut. Pola Taman Eden harus tetap dijaga. Kalau kita ingin punya keluarga yang diberkati dan harmonis. Yaitu apa? Rasa hormat. Dan yang berikutnya kalau kita baca. Pola Taman Eden yang Tuhan desain untuk keluarga yang bahagia itu apa? Yaitu mengenali kebutuhan pasangan. Di dalam Efesus 5 ayat 33 dikatakan, Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, Adam dikatakan diciptakan untuk berusaha dan menjadi kepala. Sebaliknya Hawa diciptakan menjadi penolong. Lalu kenapa kalau kita baca dikatakan diciptakan diambil dari tulang rusuk? Kenapa tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak, direndahkan. Tulang rusuk menggambarkan bagaimana istri memang wanita itu diciptakan dengan kebutuhan yang tidak pernah berubah, yaitu dikasih. Pria itu kebutuhan utamanya adalah
dihormati. Sedangkan wanita itu kebutuhan utamanya adalah dikasih. Saya sengaja menempelkan gambar gelas yang kosong sedang diisi air. Apa hubungannya, saudara-saudara? Ya, sangat berhubungan. Pria kalau tidak mendapat hormat dari pasangan, itu seperti air yang kosong, tidak ada air. Tidak menyegarkan, bukan? Sebaliknya juga sama. Pada waktu sang istri tidak dikasihi, tidak diperhatikan, itu seperti gelas kosong. Bagaimana caranya supaya segar, dinikmati? Harus diisi masing-masing dengan air kebutuhannya. Pria itu kebutuhannya dihormati. Sedangkan wanita dikasihi. Makanya coba, wanita itu dari dulu selalu menjadi pribadi yang ingin diperhatikan. Buktinya Bapak Ibu, dalam hal berpakaian saja. Pria modelnya tidak pernah macam-macam. Walaupun sekarang mungkin sudah mulai ada perubahan, tapi tidak se-ekstrim wanita. Coba wanita 3 bulan yang lalu, model pakaiannya itu bisa menjadi tertinggal. Muncul lagi. Wanita itu tasnya pada umumnya tidak cukup 1-2. Bisa 10, 20. Karena apa? Baju putih, sepatunya harus putih, tasnya juga putih. Kenapa Bapak Ibu wanita seperti itu? Karena memang dari sononya ingin selalu suka diperhatikan. Nah, waktu seseorang itu membangun hubungan dengan pria, pacaran, biasanya kebutuhan itu dicukupi. Tiap hari dikatain, aku cinta kamu, I love you, digandeng, diperhatikan. Tiap kali kunjungan atau apel, kasih bunga, waduh. Tapi setelah menikah, enggak dapat lagi. Padahal wanita tetap butuh perhatian. Pernah satu kali kami pulang dari persekutuan, istri saya cerita sama saya begini, waduh, tadi itu dalam persekutuan ada loh seorang ibu yang minta didoakan. Dan dia juga cerita, aku itu sudah mendoakan 15 tahun untuk suamiku supaya berubah. Waktu saya dengar itu kan saya ikut penasaran juga, apa sih yang didoakan? Kok sampai 15 tahun tidak dijawab-jawab Tuhan sepertinya. Lalu istri saya bilang, sebenarnya sepele. Loh apa kok sepele sampai didoakan 15 tahun? Istri saya bilang, minta digandeng. Jadi rupanya 15 tahun setelah pernikahan, istrinya itu tidak pernah digandeng lagi. Digandeng kan kelihatannya sederhana, tapi itu kebutuhan. Seorang wanita dipuji, kamu cantik. Saya harus diakui Bapak Ibu, saya dari keluarga yang mungkin kurang perhatian dalam pengertian memperhatikan yang lain. Saya juga tipe orang yang tidak romantis. Bahkan yang lalu Bapak Ibu, kalau istri saya bawa masakan dari mertua saya kebetulan suka masak dan masakannya enak. Sampai di rumah, kemudian istri saya dengan semangat bilang, ini loh masakannya mami enak. Lalu saya makan. Saya ditanya sama istri saya, masakannya mami? Saya hanya bilang, lumayan. Loh kok lumayan? Yang lain bilang enak. Lumayan. Jadi saya itu tidak bisa memuji. Tapi setelah saya belajar, saya mengerti bahwa wanita itu butuh pujian. Walaupun cuma kata-kata yang sederhana.
Saya coba, walaupun itu bukan gaya saya, tapi saya belajar berubah. Satu kali misalnya, saya kebetulan salah satu masakan yang saya suka itu sop, Bapak Ibu. Lalu istri saya masak sop, saya makan. Saya lalu bilang, wah kali ini sopmu kok enak. Dia kaget. Karena belum pernah saya ngomong seperti itu. Sambil tersipu-sipu dia bilang, masa toh jangan gitu Ya. Tapi saya lihat dia senang. Dan betul, minggu depan dimasakkan sop lagi. Dan rasanya lebih enak memang. Ini hal kecil. Bapak Ibu, itulah kita. Pria itu kebutuhannya dihormati. Sedangkan wanita itu kebutuhannya dikasih. Kalau kita ingin punya keluarga, punya pernikahan yang selalu diberkati Tuhan, kita harus menerapkan pola Taman Eden ini. Yaitu apa? Bangun hubungannya benar dengan Tuhan. Coba kembangkan kedewasaan pribadi. Dan miliki hubungan yang sesuai pola Taman Eden ini. Dan memang kita harus akui seperti hanya dengan perkawinan di Kana. Mereka mengalami kegagalan, anggurnya habis. Itu mencerminkan bahwa kekuatan manusia, usaha manusia itu ada batasnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin supaya keluarga kita, pernikahan kita seperti Taman Eden. Ada berkat Taman Eden kembali. Kita memang tetap membutuhkan Tuhan. Dialah yang memampukan. Kita hanya coba taat, praktekkan. Pola Taman Eden ini tidak pernah berubah Bapak Ibu. Coba kalau tidak percaya, Bapak Ibu mungkin ada di antara yang saat ini sedang mendengar. Keluargamu, pernikahanmu mungkin mulai kelihatan bergeser. Tidak harmonis, tidak bahagia. Ada konflik, bahkan mungkin ada yang mulai berpikir untuk bercerai. Coba evaluasi kembali. Apakah Taman Eden, pola Taman Eden ini sudah kita jalankan dengan baik atau tidak? Kalau mulai tidak, kita kembali, kita bertobat. Puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Baik kita yang di gereja maupun juga di rumah. Ku kagum akan Engkau. Kita butuh Tuhan. Seperti hanya perkawinan di Kana. Yang butuh Tuhan Yesus. Sehingga perkawinan itu bukan hanya lancar. Tapi nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga dengan hidup pernikahan dan keluarga kita. Kita butuh Tuhan supaya berkat Taman Eden itu kembali mengalir dalam hidup keluarga kita masing-masing. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya Tuhan. Sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum
melalui pelajaran perjamuan di Kana, Tuhan adalah Tuhan yang sangat peduli dengan pernikahan dan keluarga. Bahkan mujizat yang pertama yang Tuhan kerjakan adalah dalam kaitannya dengan pernikahan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang membuat pernikahan. Bahkan Tuhan memberikan 7 berkat untuk pernikahan. Sebuah berkat yang sempurna, yang lengkap untuk sebuah pernikahan yang benar. Dan salah satu pernikahan yang Tuhan kehendaki untuk ada dalam hidup kita ada pernikahan dengan pola Taman Eden. Melalui Taman Eden, Tuhan mengajarkan kepada kita pola pernikahan yang bahagia, yang harmonis, yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, sedang bermasalah dengan pernikahanmu, dengan keluargamu, mari, seperti halnya perjamuan di Kana, kita undang Yesus. Kita minta Yesus menjamah, memulihkan. Dan biarlah berkat Taman Eden itu juga nyata dalam hidup kita. Biarlah melalui pelajaran Alkitab, malam ini kita diingatkan. Coba kita cek, apakah pola pernikahan kita masih sesuai dengan pola Taman Eden. Dimulai dengan hubungan dengan Tuhan yang benar. Hidup bertumbuh dalam kedewasaan. Punya hubungan yang harmonis dengan pasangan. Kalau mulai menyimpang, bergeser, kita bertobat. Baik dari sisi suami maupun istri. Supaya berkat Taman Eden kembali nyata dalam hidup nikah dan keluarga kita. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita kagum kepadanya. Karena dia begitu peduli. Dan kepedulian itu dimulai dengan keluarga, dengan pernikahan. Oh haleluya. Mari kita nyanyikan ini dengan benar. Sebagai doa kita kepada Tuhan untuk setiap pernikahan kita. Keluarga kita. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Ya Tuhan, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib itu dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Firman-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ya Tuhan, Kau Tuhan pencipta keluarga. Kau alirkan berkat Taman Eden-Mu Tuhan atas keluarga kami masing-masing. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Hormat akan Engkau. Ku kagum
Ya Tuhan, biarlah seperti hanya di Kana Engkau sudah membuat mujizat, sehingga perkawinannya berjalan lancar, dipenuhi sukacita. Demikian Tuhan, Engkau akan terus mengerjakan berkat-Mu Tuhan. Khususnya berkat Taman Eden bagi setiap keluarga pernikahan kami Tuhan. Tolong kami, kalau kami mulai keluar dari cara-cara, dari pola Taman Eden dalam kami membangun keluarga pernikahan. Biar malam ini kami diingatkan supaya kami bertobat, baik kami sebagai suami, istri, orang tua Tuhan, supaya berkat-Mu yang sudah Engkau berikan melalui Taman Eden itu juga nyata dalam setiap hidup pernikahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.